Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah dari para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghafal hadis. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an adalah seorang sahabat yang sangat terkenal dan sangat terhormat. Ia begitu banyak meriwayatkan hadis-hadis sehingga tidak tertandingi oleh sahabat yang lain. Orang-orang merasa heran terhadap dirinya karena dalam waktu yang sangat singkat, kira-kira dalam 4 tahun ia mampu mengingat hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak. Padahal ia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Ketika orang-orang bertanya, "Wahai Abu Hurairah, bagaimana engkau dapat menghafal hadis begitu banyak?" Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan sebabnya. Orang-orang mengatakan bagaimana Abu Hurairah meriwayatkan banyak hadis. Pada umumnya, saudara-saudaraku kaum muhajirin adalah para pedagang, sehingga harus pulang pergi ke pasar. Sedangkan saudara-saudaraku kaum Ansor adalah kaum petani. Mereka selalu sibuk dalam urusan pertaniannya. Aku termasuk ahlus sufah, miskin, yang selalu duduk di majelis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku makan jika datang makanan dan aku menerima apa adanya. Aku berada di dekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang lain tidak bersama beliau, dan aku menghafal sesuatu dari beliau yang orang lain tidak bisa menghafalnya. Suatu ketika aku mengadukan daya hafalku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Hamparkanlah kain selimutmu, wahai Abu Hurairah." Aku pun menghamparkan kain selimutku. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan kedua tangannya di atas selimut dan bersabda, "Tempelkanlah kain itu." Aku pun menempelkannya ke dadaku. Sejak saat itu aku tidak pernah lupa apapun yang telah aku hafal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faidah, ahlus sufah adalah orang-orang yang tinggal di tempat seperti zawiyah, ruang berzikir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak memiliki nafkah tertentu untuk hidup mereka. Mereka seolah-olah tamu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika datang hadiah atau sedekah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari situlah kebanyakan nafkah mereka. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an adalah salah seorang di antara mereka. Terkadang untuk beberapa lama ia mengalami kelaparan. Ia kadang-kadang terlihat seperti terkena penyakit gila karena lapar. Sebagaimana telah dikisahkan dalam bab ketiga, kisah ke-7. Meskipun ia tetap sibuk menghafal hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga karena kesungguhannya sekarang hadis dari riwayatnya lah yang paling banyak. Syekh Ibnul Jauzi rahmatullahi menulis di dalam kitab Talqih bahwa ada 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Pernah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan hadis tentang jenazah, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang ikut sholat jenazah kemudian pulang, maka ia mendapat pahala 1 qiraat. Apabila ia mengikuti sampai penguburannya, maka ia mendapat pahala 2 qiraat. 1 qiraat itu lebih besar daripada gunung Uhud." Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma agak ragu dengan hadis ini. Ia berkata, "Wahai Abu Hurairah, pikirkanlah dulu sebelum mengatakannya." Mendengar perkataan itu, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu marah, sehingga ia langsung mendatangi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Setibanya di sana, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata dengan bersumpah, "Aku bertanya kepada engkau, apakah engkau pernah mendengar hadis baginda Rasulullah SAW tentang qiraat?" Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Ya, aku pernah mendengarnya."
Kemudian Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata kepada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah menanam pohon di kebun dan tidak pernah berjualan di pasar. Aku selalu berada di majelis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku hafalkan, dan apa saja makanan yang datang itulah yang aku makan. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, benar, engkau lebih sering bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan engkau lebih mengetahui mengenai hadis daripada kami dari kitab Musnad Ahmad. Walau Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an sangat sibuk, ia selalu membaca istighfar 12.000 kali setiap hari. Di tangannya selalu ada tali bersimpul sebanyak 1.000 simpul, dan ia tidak akan tidur pada malam hari sebelum membaca subhanallah sejumlah 1.000 simpul tersebut. Dari kitab Tazkiratul Huffaz. Wallahu a'lam bissawab. Sebagai penutup, subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.